Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini 5 Agustus 2021 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 54 ayat yang ke-10 yang berkata demikian. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul, takkan beranjak, takkan bergoyang. Saudara-saudara yang saya kasihi, kalau kita lihat bagian tadi adalah janji firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada umatnya melalui Nabi Yesaya. Tuhan mengumpamakan dua hal dengan dua bagian yang dia miliki. Dan saya punya 2 poin tentang takkan beranjak, takkan bergoyang. Tuhan lebih dahulu berkata begini bahwa walaupun gunung-gunung beranjak. Ini poin 1 yang saya mau kasih tahu buat saudara. Gunung-gunung beranjak, Tuhan bilang walaupun nanti gunung-gunung beranjak, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Jadi Tuhan mengumpamakan kalau gunung-gunung saja itu sesungguhnya sulit beranjak, sulit berpindah tempat. Tuhan bilang kasih setiaku justru lebih sulit berpindah tempat darimu. Ini keren banget. Artinya Tuhan lagi bilang buat saudara dan saya bahwa gunung-gunung itu sudah pasti tidak akan beranjak kalau tidak ada masalah besar atau tidak Tuhan izinkan. Tapi Tuhan bilang buat saudara dan saya, kasih setianya juga takkan beranjak daripada kita. Maksudnya apa? Kasih setia Tuhan tidak akan pernah berpindah dari saudara dan saya. Tetap ada untuk saudara dan saya. Mungkin musim boleh berubah. Mungkin saudara dan saya boleh berubah. Mungkin kita boleh berubah setia kepada Tuhan. Mungkin kita boleh berhenti mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan bilang hari ini buat saudara dan saya, namun kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Mengapa? Karena itu Allah sendiri, sifat keilahiannya. Dia tidak bisa berhenti mengasihi. Dia tidak bisa berubah setia kepada saudara dan saya. Makanya dia pernah berfirman, aku setia, kamu pun harus setia. Tapi dia juga jawab di bagian berikutnya, sekalipun kamu tidak setia, aku akan tetap setia. Artinya pagi ini Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, mungkin seringkali masalah datang dalam hidup saudara dan saya mulai berkata, sepertinya Tuhan tidak mengasihi saya. Sepertinya Tuhan tidak lagi setia kepada saya. Tapi pagi ini firman mau mengingatkan saudara dan saya bahwa sekalipun gunung-gunung beranjak, padahal gunung tidak mungkin beranjak, namun kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak daripada kita. Jadi yang takkan beranjak daripada saudara dan saya dalam situasi apapun adalah kasih setia Tuhan. Orang boleh meninggalkan saudara. Orang boleh tidak menghargai saudara ketika saudara ada di titik yang sangat tidak baik. Ketika saudara ada dalam kesulitan besar. Tapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripadamu. Kasih setia Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Kasih setia Tuhan akan tetap ada bersama saudara. Yang kedua Tuhan mengumpamakan bahwa sekalipun bukit-bukit bergoyang, tapi perjanjian damaiku tidak bergoyang. Jadi Tuhan bilang berapa banyak bukit-bukit di bumi ini bisa bergoyang,
Padahal bukit sulit bergoyang. Dan dia bilang sekalipun bukit-bukit itu bisa bergoyang, namun perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Maksudnya apa? Tuhan lagi bilang sudah sulit bukit itu bergoyang. Lebih sulit lagi janjinya kepada saudara dan saya enggak akan bisa bergoyang. Siapapun tidak bisa menggoyangkan janji Tuhan bagi saudara dan saya. Siapapun tidak bisa menggoyangkan ikatan janji Allah bagi saudara dan saya. Mungkin pagi ini saudara dan saya akan berkata buat saya, Bu, ada banyak janji Allah yang belum digenapi dalam hidup saya. Tapi Tuhan mau bilang janjinya pasti ya dan amin. Dia selalu sanggup menepati janjinya. Persoalannya saudara harus tahu Tuhan punya cara untuk menepati janjinya bagi setiap kita. Lihat Abraham dan Sarah. Waktu Allah berjanji bahwa Allah akan memberikan mereka keturunan. Bukankah mereka menanti dengan waktu yang sangat lama? Sepertinya Allah melupakan janji itu bagi Abraham dan Sarah. Tapi Alkitab membuktikan Allah kita Allah yang tidak pernah tidak menepati janji. Kalaupun dia menepati janji, perhatikan, dia tidak akan menepati janji menurut keinginan saudara dan saya. Dia tidak akan menepati janjinya melalui cara saudara dan saya punya mau. Tapi dia akan menepati setiap janjinya bagi kita sesuai dengan rencananya, sesuai dengan waktunya. Tapi yang perlu saudara dan saya tahu pagi ini, dia bilang begini, sekalipun bukit-bukit bergoyang, namun perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Bukan saja janjinya kepada saudara dan saya tidak bergoyang, tapi damainya juga akan tetap ada. Hari-hari ini orang tidak mengalami damai sejahtera karena banyak masalah terjadi di luar. Ada kesulitan yang datang, ada banyak persoalan yang menghantam kehidupan pribadinya, kehidupan keluarganya, kehidupan bisnis pekerjaannya, kehidupan pelayanannya, dan seterusnya. Tapi saudara dan saya harus ingat pagi ini bahwa perjanjian damainya tidak akan pernah bergoyang. Janjinya, damainya juga tidak akan bergoyang. Dia akan bisa memberikan saudara dan saya damai sejahtera di tengah badai yang sedang menghantam kehidupan kita. Dia akan bisa memberikan saudara dan saya damai, tenang, walaupun persoalan belum berhenti. Karena damai yang dia berikan bagi kita itu akan memberikan kekuatan untuk saudara dan saya bertahan sampai setiap masalah dan persoalan itu selesai. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini Tuhan memberikan jaminan ini buat saudara dan saya bahwa walaupun keadaan kita dalam keadaan yang tidak baik, tapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripada kita. Perjanjian damainya takkan bergoyang. Tidak ada yang bisa menggoyangkannya. Karena Allah tetap akan memberikan kasih setianya bagi kita. Allah tetap akan terus mengikat perjanjian damainya bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam percaya bahwa apa yang Tuhan punya di dalam kita takkan bergoyang, takkan beranjak. Amin.